Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tika Suryani, saya dari SI1P2. Saya ingin menunjukkan langkah-langkah pembuatan database dan juga tabel. Ketik. Pertama ini ada stop dulu, terus kita ke start, terus ke min. Nah, di sini sudah ada pembuatan database, yaitu tabel lah ya. Kita ingin membuatnya kan, terus kita ke pencet baru sebelah kiri dari saya itu kan ada bacaan baru ini. Lalu setelah itu keluarlah ini, sudah dipencet baru ini, keluarlah nama basis data yang ingin kita buat. Pencet namanya, terus kita ingin membuat nama basis data yaitu berupa penjualan online. Penjualan online. Sudah itu terus kita pencet buat ini. Database penjualannya sudah di ini. Nah, di sini ada nama tabel, jumlah kolom. Lalu kita tulis nama tabel yang ingin kita buat itu adalah tabel produk. Nah, jumlah kolomnya di sini berapa yang ingin? Saya menggunakan 5 kolom. Setelah udah diisi semua, lalu kita pencet buat. Nah, sudah keluar nih, ada nama, jenis, panjang nilai, bawaan, penyortiran, atribut, tak ternilai, indeks. Di sini ada namanya kita masukkan ID produk. Oke, setelah itu ada nama produk. Setelah itu bawahnya ada deskripsi. Setelah ada deskripsi ada harga. Setelah ada harga ada stok. Setelah udah namanya diisi semua, di sini ada jenisnya. Yaitu jenisnya ada identitas, nama produknya nggak apa-apa, identitas. Terus di sini nama produknya kita ganti aja menjadi varchar. Setelah itu deskripsi jenisnya kita ganti jadi desimal. Mana ya? Desimal ini. Terus harga kita ganti juga menjadi desimal. Terus ada stok juga, tidak apa-apa kayak entitas pun. Panjang nilainya juga jangan lupa diisi ya. Di sini nama produknya dikosongin nggak apa-apa, ID produknya dikosongin nggak apa-apa, nama produknya kita isi 100. Terus deskripsi dikosongin, harganya kita isi menjadi 10,2. Terus stoknya kita kosongin. Udah, setelah itu sudah dikosongin. Setelah sudah dikosongin kita ke bawah. Nah, sudah, terus kita simpan. Nah, sudah keluarlah seperti ini tampilannya kan, ada nama, nih namanya identitas produk, nama produk, deskripsi produk, harga produk, stok, jenisnya ada di sini semua. Tuh, udah kita isi tadi. Terus kita mau buat tabel lagi. Tabel baru, tabel pelanggan. Kalau mau buat tabel baru lagi, kita pencet penjualan online itu. Setelah itu di sini di bawah ini ada nama tabel dan jumlah kolom, sama seperti yang pertama. Kita mau buat tabel pelanggan. Tabel pelanggan. Oke, jumlah di sini ada 4 ya. Nah, di sini udah ada 4 kolom, lalu kita buat saja. Nah, keluarlah sama seperti tadi, kita isi aja. ID pelanggan, bawahnya ada nama, bawahnya lagi ada email. Nah, yang terakhir ada nomor telepon. Oke, sudah semua. Nah, kita ganti jenisnya ini. Kalau ID pelanggan masih tetap pakai entitas, kalau namanya kita ganti jadi varchar. Emailnya pun kita ganti jadi varchar, nomor teleponnya pun kita ganti jadi varchar. Panjang nilainya ID pelanggannya dikosongin aja, nama kita isi 50. Terus emailnya pun kita isi 100. Nomor teleponnya kita isi 15. Oke, udah semua ini. Jika udah semua, nah, lalu simpan. Tunggu, sedang memproses. Nah,
sudah tulis ini ID pelanggannya, nama, email, teleponnya udah. Terus yang ketiga kita membuat data baru lagi, masuk ke penjualan online. Nah, di sini sama seperti nomor 1 dan nomor 2, kita masukkan tabel pesanan. Tabel pesanan yang jumlah kolomnya di sini ada 7. Ada 7. Setelah itu kita buat. Nah, setelah udah dibuat, ada nama, jenis, panjang, bawaan, penyortiran, atribut, tak ternilai, indeks, seperti sama kayak tadi. Terus yang pertama nama, ID pesanan, kita masukkan ID pesanan. Nah, yang kedua ada ID pelanggan, ID. Yang ketiga ada ID produk. ID produk. Yang keempat ada jumlah. Yang kelima ada total. Yang keenam ada status. Dan yang ketujuh ada tanggal pesanan. Udah itu semua, terus kita tinggal di sini jenis-jenisnya masih pakai entitas, ID pelanggannya masih pakai entitas, ID produknya masih pakai entitas, ID produknya, jumlah produknya pun masih sama, total harganya. Nah, total harganya kita ganti pakai desimal. Statusnya kita ganti menjadi varchar. Lalu tanggal pesanannya kita ganti pakai data. Oke. Udah itu jenisnya, panjang nilainya, ID pesanannya dikosongin aja, ID pelanggannya dikosongin, ID produknya dikosongin, jumlahnya dikosongin, total harga di sini kita pakai 10,2, statusnya kita pakai 20. Setelah itu tanggal pesanannya kosong, tidak usah diisi. Oke, setelah itu kita simpan. Nah, jika ingin sudah kan ada ID pesanan, ID pelanggan, ID produk, jumlah, total harga, status, tanggal pesanannya. Jika ingin melihat data tabel pelanggan, kita masukkan nama tabel pelanggan, kita masukkan namanya di sini. Oke, kita buat ini dah. Kita buat 3 ya. Oke. Di sini kita tulis nama yang ingin dimasukkan tabel produknya. Kita pakai nama Fajar Nugraha. Terus bawahnya ada email ini kan, kita tulis emailnya fajar_example.com. Oke. Udah. Kita isi nomor teleponnya. Lalu sudah nomor teleponnya, nah yang kedua namanya lagi kita isi di sini. Namanya ada, kita pakai Siti Rahma. Oke, udah ini. Terus di sini ada emailnya, kita masukkan emailnya siti_example.com. Oke. Nah itu, lalu kita isi nomor teleponnya. Setelah udah itu, kita scroll lagi ke bawah. Nah, kita isi lagi namanya. Di sini ada pakai nama Budi Cahyono. Di sini jangan lupa emailnya budi_example
Telkom. Oke, jangan lupa nomor teleponnya juga ya. Nah, setelah udah itu lalu kita kirim. Nah, sudah selesai seperti ini, lalu kita ke tabel pesanan lagi. Ini saya menjelaskan lagi, di sini ada ID produk, terus nama produk, deskripsi, terus ada stoknya. Di sini ID produknya nggak usah diisi, dikosongin aja. Terus nama produknya kita isi produk tablet Android. Sudah, terus kita isi deskripsinya ini tabel dengan layar 10 inci. Udah, setelah itu deskripsi teksnya udah, terus kita harga. Di sini kita harganya 2 juta. Sudah, stoknya ada 20 stok. Setelah itu sudah diisi semua, lalu kita kirim. Nah, sudah keluar ini seperti ini, lalu kita tambahkan lagi. Nah, sama halnya seperti yang tadi, ID produknya ini dikosongin. Di sini kita tulis aja nama produknya earphone Bluetooth. Earphone Bluetooth. Lalu deskripsinya, kita tulis deskripsinya earphone ingat, kabel dengan kualitas suara bagus. Oke, lalu kembali ke harga. Di sini harganya 5 juta. Stoknya ada 100 stok. Oke, setelah itu sudah diisi semua, lalu kita kirim. Nah, muncullah seperti ini, lalu kita tambahkan lagi. Nah, sama halnya seperti nomor 1 dan nomor 2 tadi, nama produk, masukkan lagi nama produknya keyboard gaming. Lalu kita mendeskripsikan tentang keyboard gaming itu. Keyboard mekanik untuk gaming. Setelah itu harganya, terdapat harganya sini sekitaran 8 juta. Terus kita masukkan stok dari keyboard itu tersisa 50 stok. Setelah itu kita kirimkan. Nah, sudah seperti ini, sudah semua. Lalu kita lihat di tabel produk ini. ID pesanan, kita kan membuat tabel pesanannya, ada ID pesanan, ID pelanggan, ID produk, jumlah, total harga, status, dan tanggal pesanan kapan. Di sini ID pesanannya kita lihat nilainya. ID pelanggan ada, ini dikosongin aja ID pelanggan, ID pesanan dikosongin aja. ID pelanggannya ada 1. Setelah itu ada ID produk. Di sini ID produknya ada 2. Setelah itu jumlahnya di sini ada 2. Total harga ada 1000. Sorry.
total harganya ada 1000. Lalu setelah itu statusnya di proses, tanggal pesanannya 24 12/02. Oke. Setelah itu sudah semua kita kirim. Nah, sudah, lalu kita tambahkan lagi. Nah, sama kayak tadi, ID pesanannya tidak ada, ID pelanggannya ada 2, ID produk ada 1, jumlahnya ada 1, total harga ada 2000. Statusnya terkirim. Lalu tanggal pesanannya 24/12/02. Nah, udah semua ini, lalu kita kirimkan. Nah, sudah seperti ini, kita tambahkan lagi. Sama halnya diisi juga. ID pelanggannya ada 3, ID produknya ada 1, jumlahnya ada 1, totalnya ada 8. Statusnya diproses. Tanggalnya ada 24/12/03. Oke, kirim. Nah, sudah seperti ini, kita lihat total pesanan. Sini hasil dari tabel pelanggan ya, yang ini. Ada nama, email, nomor telepon. Nah, ini hasil dari tabel pelanggan. Terus tabel pesanannya nih. Ini hasil tabel pesanannya. Ada ID pelanggan, ID produk, jumlah, total harga, status, tanggal pesanan. Ini ID tabel pesanan. Terus di sini lagi ada hasil tabel produk. Ini tabel produknya, ada nama produk, deskripsi, harga, sama stok produk. Sudah cukup. Baiklah, itu saja langkah-langkah pembuatan database dan tabel menurut saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.